Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia yaitu antara pria dan wanita memiliki struktur organ reproduksi yang berbeda. Perbedaan tersebut diadaptasikan untuk menghasilkan gamet, memfasilitasi proses fertilisasi, dan khusus pada wanita berperan sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Alat reproduksi. Alat reproduksi pria dan wanita memiliki masing-masing alat kelamin dalam dan kelamin luar. Pada pria, alat kelamin dalam dapat berupa testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin, sedangkan alat kelamin luarnya berupa penis dan skrotum. Alat reproduksi wanita meliputi alat kelamin dalamnya, yaitu terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan vagina, sedangkan alat organ-organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin pria, yaitu sperma, dan menghantarkan sperma ke saluran kelamin wanita. Organ ini terdiri dari testis, saluran reproduksi, kelenjar kelamin, penis, dan kantong skrotum. Dari alat-alat atau organ-organ tersebut dikelompokkan menjadi ada yang terdiri dari organ dalam dan juga organ luar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu organ reproduksi bagian dalam. Organ ini terdiri dari yang pertama ada testis. Testis merupakan gonad jantan yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan testosteron. Di dalamnya terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus mengandung dua jenis sel, yaitu sel-sel spermatogenik yang akan berkembang menjadi sperma dan sel-sel serpolit yang memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mendukung terjadinya proses spermatogenesis dan juga menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya pada tubulus spermaticus terdapat otot cremaster yang apabila berkontraksi akan mengangkat testis mendekat ke tubuh. Sedangkan bila suhu testis diturunkan, otot cremaster akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks cremaster. Selanjutnya, saluran reproduksi. Ada beberapa saluran yang terdapat di dalam organ reproduksi dalam. Yang pertama yaitu epididymis. Pada epididymis, sperma disimpan untuk sementara waktu sampai matang atau masak dan bergerak ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Saluran ini merupakan saluran yang berkelok-kelok. Saluran kedua yaitu vas deferens, merupakan saluran yang lurus dan mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang ujungnya terdapat kelenjar prostat. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis ke vesikula seminalis. Selanjutnya ada saluran ejakulasi yang merupakan penghubung antara kantong sperma dengan uretra. Saluran ini adalah saluran yang pendek dan mampu menyemprotkan sperma ke uretra lalu mengalirkannya keluar. Saluran terakhir yaitu adalah uretra. Uretra terdapat di dalam penis. Fungsinya yaitu sebagai alat pengeluaran urin dan juga sebagai saluran kelamin. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pria itu ada terdiri dari vesikula seminalis yang merupakan kantong sperma atau mani atau kata lain adalah semen, berjumlah sepasang dengan panjang sekitar 5 cm yang terletak pada arah posterior dari kantong kemih dan bagian anterior dari rektum. Vesikula seminalis mensekresikan cairan yang kental yang bersifat alkali, mengandung fruktosa, prostaglandin, dan sejumlah protein.
Sekresi vesika seminalis menyumbang kurang lebih 60% dari total volume semen. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berjumlah 1 dan terletak di bawah kantong kemih. Kelenjar ini mengalami pertambahan ukuran yang lambat dari lahir sampai memasuki masa pubertas dan mengalami pertambahan ukuran yang pesat pada usia 30 tahun dan ukurannya relatif stabil pada usia 45 tahun. Prostat mensekresikan cairan yang mirip susu, sedikit asam dengan pH sekitar 6,5 yang mengandung beberapa substansi seperti asam sitrat, enzim proteolitik, asam fosfatase, dan seminalplasmin yang merupakan senyawa antibakteri. Sekresi prostat dilepaskan menuju uretra dengan melalui beberapa saluran. Sekresi ini menyumbang sekitar 25% dari total volume semen yang berperan penting bagi pergerakan dan kemampuan hidup sperma. Kelenjar selanjutnya yaitu bulburetral. Kelenjar ini berjumlah sepasang, terletak di sebelah bawah kelenjar prostat. Kelenjar bulburetralis mensekresikan cairan yang bersifat alkali menuju lumen uretra. Cairan ini melindungi sperma dengan menetralkan kondisi asam dari urin yang melalui uretra. Kelenjar bulburetralis juga mensekresikan mukus yang melumasi ujung penis dan permukaan dalam dinding uretra serta mengurangi jumlah sperma yang rusak selama ejakulasi. Semen merupakan cairan dari sperma dan cairan seminal yang terdiri dari produk sekresi tubulus seminiferus, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetralis. Volume cairan pada saat ejakulasi sekitar 2,5 sampai 5 mili dengan kapasitas 50 sampai 150 juta sperma per milnya. Jumlah sperma yang sangat banyak memberi kemungkinan fertilisasi dengan sel telur yang lebih besar. Sekresi kelenjar prostat mengakibatkan semen tampak seperti susu, dan sekresi dari kelenjar vesika seminalis dan kelenjar bulburetralis mengakibatkan semen memiliki konsistensi yang kental. Organ reproduksi luar pada laki-laki yaitu terdiri dari skrotum dan penis. Skrotum berfungsi sebagai penjaga suhu dari testis agar tetap optimal, yaitu di bawah suhu tubuh. Pada manusia, suhu testis sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu tersebut dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum, sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauh tubuh. Testis akan diangkat mendekati tubuh pada suhu dingin dan bergerak menjauhi tubuh pada suhu panas. Penis. Fungsi penis yaitu sebagai organ senggama atau kopulasi, sebagai sarana menghantarkan cairan sperma menuju organ reproduksi wanita. Secara struktural, penis tersusun atas dua jenis jaringan erektil, yaitu corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Di dalam corpus spongiosum terdapat saluran reproduksi yaitu uretra. Di bagian ujung penis terdapat bagian yang dinamakan kepala penis atau gland penis. Kepala penis ini tertutup oleh lipatan kulit yang disebut dengan preputium. Di dalam rongga penis terdapat jaringan erektil yang berisi banyak pembuluh darah dan saraf. Saat terjadi rangsangan seksual, rongga tersebut akan penuh terisi darah. Akibatnya terlihat penis mengembang dan menegang. Keadaan penis demikian dinamakan ereksi, dan apabila rangsangan ini terus-menerus terjadi, sperma akan keluar melalui uretra. Keadaan ini disebut dengan ejakulasi.
Jumlah sperma yang dikeluarkan saat terjadi ejakulasi sekitar 2 hingga 5 ml semen, yang setiap mililiternya mengandung sekitar 50 sampai 130 juta sperma. Lebih jelasnya tentang organ reproduksi pada pria dapat dilihat pada video berikut. Pria yang terdiri dari bagian-bagian penting berikut. Alat reproduksi luar adalah yang tampak dari luar, terdiri dari penis, skrotum sebagai pembungkus testis dan mengatur suhu testis, dan testis. Alat reproduksi dalam terdiri dari epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai tempat penyalur sperma, kemudian prostat, vesicula seminalis sebagai tempat penampungan sperma, dan ini adalah kandung kemih yang bukan merupakan bagian dari alat reproduksi. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat untuk produksi sperma. Di bawah kelenjar prostat ada kelenjar Cooper, dan sebagai tempat pengeluaran sperma adalah uretra. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat memproduksi sperma. Sperma dimatangkan di dalam epididymis dan disalurkan melalui vas deferens menuju vesicula seminalis. Setelah siap untuk dikeluarkan, sperma akan dikeluarkan melalui penis, dan di situ ada saluran yang namanya uretra. Organ reproduksi pada wanita. Kita mulai yang pertama dari organ bagian dalam. Terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus atau rahim, dan vagina. Ovarium berperan menghasilkan gamet. Ovarium juga berperan menghasilkan hormon seperti progesteron dan estrogen. Folikel ovarium terletak pada bagian korteks dan terdiri dari oosit dengan tahap perkembangan yang berbeda-beda dan sekelompok sel yang mengelilinginya. Folikel ovarium yang telah matang berukur besar, berisi penuh dengan cairan, dan siap pecah untuk melepaskan oosit sekunder melalui proses ovulasi. Sel-sel folikel yang masih tertinggal pada ovarium setelah ovulasi akan membentuk korpus luteum atau badan kuning yang menghasilkan hormon progesteron, estrogen, dan hormon-hormon lainnya. Selanjutnya, tuba fallopi. Pada wanita memiliki dua tuba fallopi atau opiduk yang memanjang secara lateral dari uterus. Opiduk memiliki panjang sekitar 10 cm yang menyediakan jalan bagi sperma pada saat fertilisasi terjadi. Bagian ujung opiduk yang melebar disebut dengan infundibulum, membuka ke arah rongga pelvis. Pada ujung infundibulum terdapat juluran-juluran menyerupai jari yang disebut dengan fimbriae. Ampula merupakan bagian opiduk yang paling lebar dan panjang. Fertilisasi umumnya berlangsung pada bagian ampula dari tuba fallopi. Fertilisasi dapat berlangsung kapanpun dengan rentang waktu 24 jam setelah ovulasi terjadi. Beberapa jam setelah fertilisasi, materi inti dari sperma dan ovum akan menyatu dan membentuk satu sel tunggal yang disebut dengan zigot. Zigot membutuhkan waktu 6-7 hari untuk sampai di uterus. Selanjutnya, uterus atau rahim. Rahim berperan sebagai jalur bagi sperma untuk menuju opiduk. Uterus juga merupakan tempat
implantasi zigot setelah fertilisasi dan tempat perkembangan janin selama kehamilan. Uterus terbagi atas 3 bagian, yaitu fundus yang berbatasan dengan oviduk, bodi atau badan yang merupakan bagian uterus yang paling lebar, dan serviks bagian luar rahim yang lebih sempit dan berbatasan langsung dengan vagina. Uterus mempunyai beberapa lapisan, yaitu lapisan luar disebut dengan perimetrium, lapisan tengah yang berotot yang disebut dengan myometrium, dan selaput rahim atau lapisan terdalam yang disebut dengan endometrium. Lapisan endometrium mengandung banyak pembuluh darah dan lendir. Saat terjadi ovulasi, lapisan endometrium mengalami penebalan. Namun, apabila sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, lapisan endometrium segera mengalami peluruhan, dan proses tersebut disebut dengan siklus menstruasi. Yang selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran dinding yang berlipat-lipat, memanjang dari leher lahir. Wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva dan labium. Vulva merupakan celah bagian luar dari alat kelamin wanita. Vulva dibatasi oleh sepasang bibir. Di sebelah depan vulva terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Labium, yang merupakan bibir yang membatasi vulva. Labium ada 2, yaitu ada labium mayor atau bibir yang besar yang terdapat di sebelah luar, dan labium minor atau bibir kecil yang terdapat di sebelah dalam. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim,
sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan dua polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootid dan satu polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen, yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis
membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang.